Kalau susah baru kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya bala itu salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya. Pertanyaan dari Ford. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk bisa tetap memaintain agar selalu fokus dan khusyuk dalam beribadah? Pada saat-saat kesusahan atau kesulitan biasanya kita lebih konsentrasi, lebih benar-benar memohon gitu pertolongan dari Allah. Tapi kita semua urusan sudah selesai, kembali lagi menjadi orang-orang yang gimana ya, lalai lah, agak-agak menunda-nunda sholat, ibadah lain juga nggak seperti waktu kita kesulitan gitu. Itu gimana untuk membuat hati kita untuk lebih bisa benar-benar lillahi ta'ala gitu, tanpa harus ada masalah atau apapun, kita bisa benar-benar beribadah gitu hanya untuk Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Jadi menjadi tabiat manusia ya. Allah menyebutkan, mungkin bisa dibuka firman Allah ini di surat Yunus ayat 12. Surat Yunus ayat 12. Nah, kita tuh punya tabiat seperti itu yang harus dirubah. Kalau susah baru kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya bala itu salah satu tanda cinta Allah kepada hambanya. Udah dapat surat Yunus ayat 12? Tafadhal. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar jamaah. Itu. Kalau dikasih musibah Allah sebutkan ya. Dia rebahan berdoa, dia duduk berdoa, dia berdiri berdoa, terus berdoa. Tapi kalau selesai pula. Salat malamnya berhenti, baca Qur'annya berhenti, istighfarnya berhenti. Apa yang harus dilakukan supaya kita ya bisa konsisten terus gitu loh, merasakan nikmatnya ibadah itu, nggak nunggu kena musibah. Maka engkau harus tahu dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kau harus selalu kebayang dengan kemampuan Allah untuk mengembalikan musibah. Sehingga ketika dia sudah selamat dari musibah tersebut, bagaimana merawat supaya nggak kena musibah lagi. Melihat orang-orang yang terkena musibah, itu juga membuatmu ingat, jangan nunggu engkau kena musibah itu lagi. Jadi bagaimana Allah Azza wa Jalla mencontohkan kepada orang-orang itu agar mereka memandangnya. Bagaimana mengatakan kepada Nabi SAW, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diingatkan tuh, engkau nggak ngelihat, engkau nggak memperhatikan apa yang Allah lakukan dengan ashabul fil. Allah juga mengatakan, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Kau nggak memperhatikan apa yang Allah lakukan terhadap kaum Ad. Irama dhatil imad, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wa thamud alladhina jabu as-saqr. Diingatkan gitu.
azab-azab yang Allah berikan ini menjadikan orang jadi takut sama Allah Azza wa Jal, sehingga dia lebih dekat lagi sama Allah. Karena dia tahu apa yang menimpa fulan boleh jadi menimpa aku. Aku nggak lebih baik dari fulan. Sekarang Masya Allah, berita-berita tentang bencana-bencana alam yang banyak terjadi, itu seharusnya juga memotivasi kita. Sehingga kita jadi lebih takut sama Allah Azza wa Jal. Agar tadi kita beribadah lebih menikmatin. Karena kita tahu, momennya udah selesai musibahnya. Tapi kita tahu, musibah itu bisa datang lagi. Kalau Allah berkehendak. Maka kita takut Allah mendatangkan itu musibah lagi. Allah mendatangkan itu bala lagi. Kemudian yang kedua, berdoa minta rasa takut. Sebagaimana doa Nabi SAW ya untuk para sahabat yang kalau lagi kajian mungkin bersama mereka. Allah maksim lana min khasyatika. Ya Allah bagikan buat kami rasa takut kepadamu ya Allah. Ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Yang itu dapat menghalangi kami dari berbuat dosa kepadamu. Wa min ta'atika, dan bagikan buat kami ketaatan ya Allah kepadamu ya Allah. Ma tuballighuna bihi jannatak. Artinya diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk tidak meninggalkan doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Karena kita butuh bantuan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika engkau lemah, engkau perbanyak baca la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah. Sebagaimana tatkala kita mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Semoga dengan itu kita bisa terus semangat. Dan tatkala lemah lagi imanmu, perbanyak istighfar. Karena sekali lagi, makom taubat ini di awal, di pertengahan, di akhir. Kau gak akan pernah berpisah dengan yang namanya taubat. Barakallahu fikum.